Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Auliasari, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih teks laporan itu? Jadi, teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau teks yang melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan atau report ini juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks hasil observasi bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tujuan teks laporan hasil observasi. Jadi, laporan hasil observasi ini bertujuan untuk melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif yang berupa hasil pengamatan untuk memecahkan sesuatu persoalan atau menguji suatu hipotesis atau percobaan. Lalu, teks laporan hasil observasi juga memiliki fungsi loh. Apa sih fungsinya? Nah, fungsi yang dimaksud adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contohnya adalah teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat untuk pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Nah, kita bahas nih satu persatu. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yaitu berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi bagian. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya terdapat pada deskripsi bagian. Selanjutnya yang ketiga, itu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, sekarang waktunya kita membahas langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Di sini ada 5 langkah nih. Yang pertama, melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Yang kedua, menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Yang keempat, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir adalah menulis kalimat penutup. Lalu, untuk menyusun teks laporan hasil observasi yang baik, setidaknya Anda harus menunjukkan atau memperlihatkan 5W plus 1H dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, what, yaitu apa. Yang kedua, who, yaitu siapa. Yang ketiga, when, yaitu kapan. Yang keempat, where, yaitu di mana. Yang kelima, why, yaitu mengapa. Dan yang keenam, how, yang artinya bagaimana. Selanjutnya, untuk membuat teks hasil observasi yang menarik, maka syarat-syarat di bawah ini harus terpenuhi. Yang pertama, objek yang akan diamati haruslah menarik. Yang kedua, datanya harus objektif. Nah, yang ketiga, disusun secara sistematis dan terurut. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa yang efektif dan logis sehingga dapat dimengerti oleh semua pembaca. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi harus menggunakan
kata benda atau nomina. Yang kedua, menggunakan frasa verbal, frasa nomina, istilah atau kata yang umum digunakan, dan kalimat simpleks. Selanjutnya, laporan hasil observasi juga harus menggunakan kalimat kompleks, kata penghubung atau konjungsi, persamaan kata atau sinonim, dan lawan kata atau antonim. Sekian penjelasan dari saya tentang teks laporan hasil observasi. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.